Takut dilibas Turki, Yunani borong kapal perang dan jet tempur Prancis. Kini ketahuan akal bulus di balik dukungan Prancis terhadap Yunani. Seiring dengan meningkatnya ketegangan dengan Turki, Yunani terus mempersiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk konflik horizontal alias perang. Kabar terbaru, pemerintah Yunani siap membeli sejumlah kapal perang dan jet tempur dari Prancis untuk memperkuat pertahanannya. Dalam beberapa laporan FIFA militer sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki telah meluncurkan latihan perang gabungan 3 matra bertajuk Operasi Badai Mediterania. Latihan tempur ini adalah langkah yang diambil militer Turki untuk bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan pasukan Yunani yang diketahui mendapat dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata Prancis. Menurut data yang dikutip FIFA militer dari Global Firepower, kekuatan militer Turki jauh berada di atas Yunani. Pada tahun 2020, Yunani menduduki posisi ke-11 militer terkuat di dunia, sementara Yunani jauh berada di bawah Turki, tepatnya di posisi 33. Dan Turki di posisi ke-11. Oleh sebab itu, Yunani terus meningkatkan kekuatan tempurnya untuk menghadapi kemungkinan perang melawan Turki. Yang terbaru, dalam laporan Neo Cosmos yang dikutip FIFA militer, pemerintah Turki tengah bersiap untuk membeli sejumlah kapal perang dan jet tempur dari Prancis. Yunani berencana untuk membeli 4 unit kapal frigat dan 13 unit jet tempur canggih Dassault Rafale. Pemerintah Yunani kabarnya akan menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 26,2 triliun rupiah untuk membeli sejumlah kendaraan perang dari Prancis. Terkait pembelian alat utama sistem persenjataan untuk Angkatan Bersenjata Hellenic Yunani, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dijadwalkan akan bertatap muka dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Rencananya, Mitsotakis dan Macron akan berjumpa pada 10 atau 11 September 2020 di sela-sela konferensi tingkat tinggi Uni Eropa di Korsika, tepatnya pada besok. Kembali mengutip data Global Firepower, Anda Yunani jadi membeli 4 unit kapal frigat, maka Angkatan Laut Hellenic akan memiliki 17 unit kapal frigat. Sementara Turki saat ini hanya memiliki 16 unit kapal frigat. Kemudian Angkatan Udara Hellenic Yunani juga akan memiliki 200 unit jet tempur jika jadi membeli 13 unit pesawat Dassault Rafale dari Prancis. Sementara di sisi lain, jumlah yang dimiliki Turki tak berbeda jauh, yakni sebanyak 206 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat dengan berbagai varian. Sementara itu, seorang pakar militer yang juga menjadi salah satu penasihat Presiden Turki, Profesor Mesut Kasin, melontarkan pernyataan keras terkait konflik wilayah negaranya dengan Yunani. Kasin menegaskan Turki akan menembak jatuh jet-jet tempur Yunani dan menghabisi pilot-pilotnya. Menurut laporan yang dikutip FIFA militer dari Orthodox Times, kemarahan Kasin tak lepas dari permintaan Yunani kepada sejumlah negara Uni Eropa untuk mendukungnya melawan Turki. Dan salah satu negara yang sudah berada bersama Yunani adalah Perancis. Kasin menganggap Yunani memanfaatkan Perancis untuk menghancurkan Turki. Yunani mengirim kapal induk Perancis ke sini untuk melawan Turki. Yunani menyerang kami dengan kuda milik orang lain, dan kuda ini akan ditembak dan dihabisi untuk yang pertama kali, ucap Kasin. Kedua, Turki bukanlah negara tanpa suara. Presiden kami menyatakan bahwa kami tidak akan memakan hak orang lain atau membiarkan mereka memakan hak kami. Jika ada orang di luar yang melanggar hak kami, bangsa Turki akan merobek hati mereka, katanya. Muncul dugaan bahwa latihan gabungan 3 matra Angkatan Bersenjata Turki bertajuk Operasi Badai Mediterania adalah salah satu ide Kasin. Pasalnya, salah satu yang menjadi fokus dalam latihan perang itu adalah aplikasi tembak langsung setiap kapal atau jet tempur lawan. Pernyataan ofensif Kasin terhadap Yunani terus berlanjut. Kasin menyatakan bahwa militer Turki akan mengambil tindakan tegas untuk menembak para pilot-pilot jet tempur Yunani yang menyerang.
Turki bukanlah negara yang mau diuji oleh Anda. Bayonet tentara Turki sudah terpasang dan siap dulu. Meski tanpa peluru, kami menghabisi musuh dengan bayonet kami. Jadi silakan, kami menunggu di sini, ujar Kasin melanjutkan. Dengar, saya adalah seorang profesor di angkatan bersenjata Turki. Dan jika ada pilot Yunani yang menabrak kami, saya akan tabrak pilot itu di tengah kepalanya. Pilot kami akan segera menembak jatuh 5 atau 6 pesawat Yunani dan kami akan memasuki perang, katanya. Sementara itu, perbandingan militer Turki versus Prancis tahun 2020 yang dikabarkan kian panas soal Yunani. Sama-sama disegani dunia, kekuatan militer antara kedua negara yang pernah bertempur di masa lalu. Ketegangan yang terjadi antara Turki dan Prancis berawal dari soal klaim pelecehan kapal di Laut Mediterania. Saat itu Prancis hendak memeriksa kapal milik Turki, namun menolak dengan cara mematikan sistem pelacakan menutup ID dan juga menolak memberikan lokasi yang dituju. Tuduhan yang dibuat oleh pejabat Kementerian Pertahanan Prancis tersebut membuat pihak Turki sangat gerah. Sebelumnya, Prancis juga mendukung Yunani soal aktivitas eksplorasi sumber daya minyak dan gas yang bakal dilakukan oleh Turki. Jika dibandingkan, inilah kekuatan militer antara Turki dan Prancis berdasarkan Global Firepower 2020. Turki unggul soal jumlah personel militer aktif dan cadangan dibanding dengan Prancis. Turki memiliki keunggulan dari jumlah personel militer maupun cadangan dari Prancis. Militer Ankara diketahui memiliki tentara sebanyak 355.000 personel dan Prancis sebanyak 268.000 pasukan. Selisih di antara keduanya pun cukup besar, yakni sebesar 87.000 personel. Untuk kategori pasukan cadangan, Turki kembali unggul dengan menempatkan 380.000 prajurit, jauh lebih banyak daripada yang ditugaskan sebagai personel aktif. Sementara Prancis hanya memiliki 183.635 pasukan cadangan untuk militernya. Alutsista darat Turki menang telak atas Prancis. Di atas kertas, pasukan darat Turki menang telak dari segi kepemilikan alutsista dibanding Prancis, dengan rincian 2.622 tank tempur, 8.777 kendaraan lapis baja, 1.278 artileri, 1.260 artileri medan, dan 438 buah peluncur roket, jauh di atas kekuatan Prancis yang terbilang lebih sedikit. Kekuatan pasukan darat Prancis bisa dibilang masih jauh di bawah Turki, karena hanya didukung dengan 528 tank tempur, 6.028 kendaraan lapis baja, 109 artileri swagerak, 12 artileri medan, dan 13 buah peluncur roket. Di beberapa kategori, Prancis hanya memiliki puluhan unit alutsista dibanding Turki yang mencapai di atas 1.000. Prancis menguasai ruang udara soal jumlah pesawat dibanding Turki. Prancis boleh kalah di darat, namun tidak untuk ruang udara. Angkatan udara Prancis didukung dengan 269 pesawat tempur, 121 pesawat transportasi, 187 pesawat latih, 45 pesawat untuk misi khusus, 589 helikopter, dan 62 helikopter tempur. Total kepemilikan seluruhnya mencapai 1.229 buah alutsista. Turki sejatinya tidak terlalu buruk soal ruang udara dari Prancis. Angkatan udaranya didukung dengan 206 pesawat tempur, 80 pesawat transportasi, 276 pesawat latih, 18 pesawat untuk misi khusus, 497 helikopter, dan 100 helikopter tempur. Hanya kalah di beberapa kategori alutsista, total Angkatan Udara Turki mengoperasikan 1.055 alutsista tempur. Angkatan Laut Prancis unggul tipis atas Angkatan Laut Turki. Angkatan Laut Prancis lebih unggul tipis dari Angkatan Laut Turki. Kedua negara bisa dikatakan berimbang untuk kekuatan lautnya, yakni sama-sama memiliki kelemahan dan kekuatan pada jenis kepemilikan alutsista. Turki memiliki total 149 buah alutsista dengan rincian 12 kapal selam, 16 frigate, 11
10 korvet, 35 kapal penjaga pantai, dan 11 kapal penyapu ranjau, namun tak memiliki kapal perusak dan juga kapal induk. Sedangkan Angkatan Laut Prancis mengoperasikan total 180 alutsista yang terdiri dari 4 kapal induk, 9 kapal selam, 11 kapal perusak, 11 frigat, 17 kapal penjaga pantai, dan 17 kapal penyapu ranjau. Kekurangannya hanya terletak pada kepemilikan korvet, di mana Angkatan Laut Paris tidak memiliki satupun kapal tersebut. Jika ditarik ke belakang, Turki dan Prancis pernah terlibat konflik militer yang disebut Perang Silisia. Peristiwa tersebut terjadi setelah Perang Dunia I usai. Pasukan yang terlibat pada saat itu adalah tentara utama Prancis yang dibantu oleh kolonial Prancis dan Legium. Pasukan yang terlibat pada saat itu adalah tentara utama Prancis yang dibantu oleh kolonial Prancis dan Legiun Armenia Prancis melawan Tentara Nasional Prancis. Kemudian untuk peringkat militer saat ini, Prancis berada di urutan ke-7 sedangkan Turki berada di untuk peringkat militer saat ini, Prancis berada di urutan ke-7, sedangkan Turki ada di posisi ke-11.